Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, silaturahmi, nyawiji, dan bersama-sama tholabul ilmi. Nikmat batuk Pak Yudi, alhamdulillah. Jadi dengan nikmat batuk kurang lebih 10 hari sudah menjadikan berat badannya berkurang sedikit. Jadi kalau programnya pengen mengurangi berat badan, programnya harus batuk. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, monggo Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lanjutkan kajian kita Surah Al-A'raf ayat 123. Kita baca sampai 128. Surat ke-7 Al-A'raf, surat ke-7 ayat 123. Kita baca sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina
ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Bismillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-123 ini melanjutkan kisah Musa dengan Fir'aun yang pada ayat-ayat yang lalu, yang sebelumnya telah diceritakan bahwa pertandingan yang berlangsung di antara para penyihir dengan Nabi Musa alaihissalam berakhir dengan kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Setelah para penyihir Fir'aun melihat kebenaran yang begitu jelas di hadapan mereka, mereka langsung beriman, mereka berserah diri dan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 121, qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Yang berkata adalah para penyihir. Para penyihir mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, Tuhannya Musa dan Harun. Jadi jelas di ayat ini mereka yang berkata adalah para penyihir. Mereka telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala Fir'aun berkata, ini Fir'aun yang berkata, amantum bihi, apakah kalian beriman kepadanya qabla an adzana lakum, sebelum kalian minta izin. Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Qabla an adzana lakum. Inna hadza la makrun makartumuhu fil Madinah. Sesungguhnya ini
lamakrun benar-benar makar, benar-benar muslihat. Makartumuhu yang kalian telah merencanakannya fil Madinah di kota ini. Kota yang dimaksudkan adalah Mesir. Litukhriju minha ahlaha, agar kalian keluar minha daripadanya, nya kembali pada fil Madinah, agar kalian keluar dari negeri Mesir ini, ahlaha para penduduknya. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui akibatnya dari apa yang telah kalian lakukan. Jadi ketika para penyihir itu menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun ini mengatakan kepada para ahli sihir, para ahli sihirnya, apakah kalian beriman kepadanya Musa dan Harun qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan kalian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir disebutkan bahwa dengan peristiwa kekalahan para tukang sihirnya Fir'aun, kemudian dengan keimanan para tukang sihirnya Fir'aun, ini ternyata membawa dampak yang luar biasa terkait dengan keimanan para penduduk di kota Mesir. Dengan peristiwa tersebut kemudian semakin bertambah yang beriman kepada Nabi Musa, dan khususnya menguatkan keimanan dari kaumnya Nabi Musa, yaitu dari kaum Bani Israel, yang di dalam tafsir disebutkan ada 600.000 pengikut Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Harun pada atau setelah peristiwa kemenangan Nabi Musa menundukkan para tukang sihirnya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini dia merasa dikhianati. Fir'aun merasa dikhianati, merasa ditinggal oleh pendukungnya, ya, para tukang sihir yang di sebelumnya itu mendukung Fir'aun, kemudian menyatakan beriman. Ketika Fir'aun mengatakan, apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku mengizinkan kalian? Ini menunjukkan suatu kepanikan, suatu kepanikan yang ada pada diri Fir'aun. Kepanikan dan juga merasa dikhianati. Bahkan Fir'aun mengatakan, inna hadza lamakrun, sesungguhnya ini semua benar-benar muslihat, fakartumuhu, yang kalian telah merencanakannya. Jadi Fir'aun ini beranggapan tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam itu mereka sudah merencanakan sebelumnya, ya, sudah merencanakan sebelumnya. Ini sesungguhnya benar-benar muslihat,
yang kalian telah merencanakan fil Madinah di kota Mesir ini. Dengan tujuan apa? Litukhriju minha ahlaha, agar kalian keluar daripadanya, yaitu dari negeri Mesir bersama dengan penduduk yang ada di dalamnya, meninggalkan kota Mesir. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui akibatnya, akibat dari kalian beriman kepada Musa dan Harun. Jadi ini perkataan Fir'aun kepada ahli sihirnya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, dengan cara bersilang. Summa la usallibannakum ajma'in, kemudian sungguh aku akan menyalib kalian semuanya. Menyalib itu ya disalib, Pak, yang diawali dengan memotong tangan dan kaki secara bersilang. Memotong kaki dan tangan bersilang itu kalau yang dipotong kakinya yang kiri, tangan kanannya yang dipotong. Atau sebaliknya, ketika kaki kanan yang dipotong, maka mana tadi, Pak? Kaki kanan yang dipotong, kaki kiri yang dipotong. Jadi secara bersilang. Dan itu ancaman yang disampaikan Fir'aun kepada tukang sihir, para tukang sihir yang mereka telah beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir tidak disebutkan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun melakukan apa yang dia ancamkan kepada para tukang sihir. Tidak juga disebutkan bahwa ia tidak melaksanakannya. Kemudian Al-Qurtubi, ini ahli tafsir ya, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Fir'aun menangkap para tukang sihir dan memotong mereka di tepi sungai, dan bahwasanya bersama dengan adanya tukang sihir itu terdapat 600.000 orang yang beriman kepada Musa. Jadi menurut Al-Qurtubi, ini Fir'aun betul-betul melaksanakan ancamannya, yaitu menangkap para tukang sihir, kemudian memotong mereka di tepi sungai. Kemudian para tukang sihir ini disalib di kayu salib dengan kondisi kaki dan tangan terpotong secara bersilang. Nah, ini yang dilakukan Fir'aun laknatullah. Sungguh aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian min khilafin, secara bersilang. Summa la usallibannakum ajma'in, kemudian sungguh aku akan menyalib kalian semuanya. Ya, ini ancaman yang kejam dari seorang Fir'aun. Qalu, mereka berkata, yang berkata siapa, Bu? Para tukang sihir. Inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami, munqalibun, kami akan
kembali. Ini kalimat tarjih. Jadi mereka mengatakan inna ila rabbina, sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami akan kembali. Bapak Ibu, kalimat yang diucapkan para tukang sihir ini benar-benar menguatkan keimanan mereka. Mereka sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dari tukang sihir, para tukang sihir. Jadi selama ini mungkin sebagian kita belum mengetahui tentang kisah Fir'aun melawan para tukang sihir, yang kemudian para tukang sihir ini beriman dan menjadi sebagian dari pengikut Nabi Musa. Kalau dulu saya tahunya tukang sihir terus dikalahkan oleh Nabi Musa. Ternyata para tukang sihir ini akhirnya mereka beriman kepada Allah dengan sangat kuat keimanannya. Wa ma tanqimu minna, dan tidaklah engkau membenci terhadap kami, illa, kecuali, melainkan, an amanna, bahwa kami telah beriman, bi ayatina, bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat Tuhan kami, lamma ja'atsna, tatkala datang kepada kami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalimat tanqimu dari kata nakoma, tanqimu dari kata nakoma, nakoma yang kimu nakman atau nakoman, yang artinya adalah mengingkari perbuatan, mengingkari, tidak suka, membenci, dan lain sebagainya. Wa ma tanqimu, dan tidaklah engkau membenci minna, kepada kami, melainkan karena kami telah beriman terhadap ayat-ayat Tuhan kami. Jadi, dan tidaklah engkau membenci, ini perkataan para tukang sihir yang telah beriman. Tidaklah engkau Fir'aun, tidaklah engkau Fir'aun membenci kami, melainkan karena kami telah beriman bi ayatina rabbina, bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat Tuhan kami. Lamma ja'atsna, tatkala ja'atsna, telah datang kepada kami. Ayat-ayat itu bermakna tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayatnya apa, Pak? Ayat-ayatnya adalah mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam. Ketika tali temali para tukang sihir dilemparkan, kemudian menjadi ular-ular yang kecil-kecil, kemudian tongkatnya Nabi Musa dilemparkan, kemudian menjadi ular yang besar dan menelan ular-ular yang kecil. Nah, ini adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Ketika melihat hal tersebut,
para tukang sihir meyakini akan kebenaran mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah engkau Fir'aun membenci kami, melainkan karena kami telah beriman bi ayati Rabbina, terhadap ayat-ayat Tuhan kami. Lamma ja'atsna, tatkala datang kepada kami. Jadi dengan adanya mukjizat itu kemudian Allah membuka pintu hidayah bagi para tukang sihir yang kemudian mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Masya Allah, Pak. Jadi kalau Allah berkehendak tukang sihir saja langsung mereka itu beriman melihat ayat-ayatnya Allah. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, dan berkatalah al-mala', yaitu para pemuka, para pejabat-pejabatnya Fir'aun, ya, para pemuka, para penasehat, para menteri di kerajaannya Fir'aun. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa, apakah engkau akan membiarkan Musa wa qaumahu, dan kaumnya, liyufsidu fil ard, untuk berbuat kerusakan di bumi, wa yadaraka wa alihatak, dan ia meninggalkanmu, wa alihatak, dan meninggalkan Tuhanmu. Apakah engkau akan membiarkannya? Nah, ini pertanyaan dari para pejabat, para pemuka, para menteri, para pemimpin, para pembesar-pembesar Fir'aun, yang perkataannya itu mengandung suatu kata yang itu sebagai sindiran yang disampaikan kepada Musa. Apakah engkau akan membiarkan saja? Itu tujuannya agar Fir'aun melakukan suatu tindakan, agar Fir'aun melakukan suatu tindakan tadi. Kemudian Fir'aun berkata, qala sanuqattilu abna'ahum, kami akan membunuh abna'ahum, anak laki-laki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kami biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami Fir'aun, fawqahum qahirun, atas mereka kami berkuasa. Jadi dengan ucapan para pembesar tadi, kemudian Fir'aun mengatakan kami akan membunuh anak laki-laki mereka. Jadi membunuh anak laki-laki dari kaum Bani Israel itu bahkan dilakukan sejak sebelum Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di dunia, ya, karena Nabi Musa itu bermimpi. Nabi Musa bermimpi bahwa kerajaannya itu dihancurkan, kekuasaannya itu dihancurkan dari seorang anak laki-laki yang terlahir dari kaum Bani Israel, yang kemudian melakukan
pembantaian yang luar biasa pada sezaman Nabi Musa alaihissalam ketika masih dalam kandungan. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan mengilhamkan kepada ibundanya untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ancaman itu kembali disampaikan Fir'aun laknatullah. Sesungguhnya kami akan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan mereka. Jadi anak laki-laki itu merupakan ancaman bagi Fir'aun laknatullah. Qala Musa liqaumihi. Kemudian Musa berkata kepada kaumnya, Ista'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kalian. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu milik Allah. Yurisuha, dia Allah mewariskannya, man, kepada siapa saja yang yasha'u, dia Allah menghendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kemudian dan kesudahan yang baik lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tambah satu ayat. Qalu, mereka berkata, kaumnya Nabi Musa berkata, udhina min qabli an ta'tiyana. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana. Mereka berkata, kami telah dianiaya min qabli ayatiyana, sebelum engkau datang kepada kami. Engkau itu engkau Musa. Kami telah dianiaya sebelum engkau datang kepada kami. Jadi penganiayaan yang dilakukan Fir'aun, kezaliman yang dilakukan Fir'aun itu memang sejak sebelum Nabi Musa dilahirkan. Sebelum Nabi Musa diutus di tengah-tengah mereka menjadi pemimpin kaumnya, menjadi nabi dan rasul bagi kaumnya. Sebelum engkau datang pada kami, kami telah dianiaya dari dahulu. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah engkau datang kepada kami, sebelum engkau datang sampai hari ini, kami masih saja dianiaya oleh Fir'aun laknatullah. Qala, ia berkata. Yang berkata siapa, Pak? Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian, ayyuhlika aduwakum, dia Allah membinasakan musuh kalian, wa yastakhlifakum, dan dia menjadikan kalian khalifah fil ard, di muka bumi. Fayanzura kaifa ta'malun, maka dia akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Allah akan melihat, bimakna Allah akan membalas. Ya, Allah akan membalas terhadap apa yang kalian lakukan.
yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu apa saja, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka kelak benar-benar Allah akan membinasakan Fir'aun laknatullah. Maka kalimat asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian, asa mudah-mudahan itu bahasa manusia, tetapi bahasanya Allah, asa itu bermakna sesuatu yang pasti. Pasti Tuhan kalian akan membinasakan musuh kalian. Kalau dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, asa rabbukum ayyukaffiru an sayyi'atikum, mudah-mudahan Tuhan kalian menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Artinya Allah pasti menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Jadi ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru an sayyi'atikum. Jadi orang-orang yang tubu illallahi taubatan nasuha itu benar-benar Allah akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Di ayat ini asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan musuh kalian. Artinya pasti Tuhanmu akan membinasakan musuhmu, yaitu Fir'aun laknatullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di ayat yang ke-130 yang Allah Subhanahu wa taala menghukum kejahatan Fir'aun. Apa bentuk hukumannya dan sebab apa saja yang menyebabkan Fir'aun itu dihukum oleh Allah akan dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.